Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat para guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Heru Sutanto, CGP Angkatan 5 dari SMK Negeri 32 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, akan membahas tentang modul 3.1, yaitu demonstrasi konstekstual, di mana di dalam demonstrasi konseptual ini sebagai calon guru penggerak melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing dan juga di lingkungan sekolah lainnya. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di mana saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 32 Jakarta, yaitu dengan Ibu Dr. Anda Tini Kartini MPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Joko dari SMK Cyber, dan yang ketiga adalah Bapak Warsidi MPD dari SMK Pembangunan Jaya. Kebetulan untuk Ibu Tini Kartini, kepala sekolah kami, karena saya masuk ke dalam lingkungan manajemen, yaitu sebagai wakil kesiswaan, sudah seringkali terutama dalam memutuskan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan sekolah, baik itu mengenai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik, selalu diputuskan bersama dalam tim manajemen. Kemudian untuk Pak Joko dan Pak Warsidi, kebetulan kami sering bertemu di tempat latihan bulu tangkis. Jadi karena waktu beliau-beliau yang sangat padat, karena berasal dari sekolah SMK swasta dan merupakan sebuah yayasan, jadi bisa bertemunya di lapangan bulu tangkis. Ada beberapa hal yang menjadi refleksi wawancara. Uh, di sini hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Nah, hal-hal yang muncul adalah kalau dengan ibu kepala sekolah, dalam hal ini sekolah tempat saya mengajar, kita sudah tahu tentang pengambilan keputusan. Nah kan, pengambilan keputusan yang dilakukan di SMK Negeri 32. Biasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah karena di sini permasalahannya dengan adalah dilema etika, ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, ini seperti yang ada yang mendasari, atau dilematika itu akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan hidup. Secara umum ada pola atau model paradigma yang terjadi pada suatu dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Misalkan ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan dan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, dari hasil wawancara dengan ketiga kepala sekolah tersebut, di sini banyak sering terjadi, yaitu lebih kepada kerasa keadilan dan rasa kasihan, justice dan mercy. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah uh, dari hasil wawancara itu, apa yang saya dapat itu, mereka selalu ketika memutuskan suatu hal pasti akan lebih dahulu
mengumpulkan data-data, tidak langsung memutuskan. Sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai pemimpin, mereka selalu akan mengumpulkan data-data sebelum melakukan atau sebelum memberikan keputusan. Ini yang penting yang kita pelajari. Kemudian hubungannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian itu dari mulai yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu dilema etika yang bisa dikategorikan ada 4, kemudian juga ada 3 prinsip yang dapat menjadi dasar berpikir ketika berhadapan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Kebanyakan dari mereka atau dari kepala sekolah tersebut, baik dari Ibu Tini Kartini sebagai kepala SMK 32, Bapak Joko Susilo sebagai kepala sekolah Cyber SMK Cyber, dan Bapak Warsidi sebagai kepala sekolah Pembangunan Jaya, mereka berbasis pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika. Mereka selalu berpikir berbasis rasa peduli, lebih kepada seperti itu. Nah, ada juga berpikir berbasis peraturan, tapi mereka lebih kepada berpikir berbasis rasa peduli, baik itu dalam memutuskan tenaga pendidik ataupun peserta didik. Nah, untuk memandu dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang diambil di dalam situasi dilema etika yang dihadapi mereka, ada memang 9 langkah yang dapat dilakukan berdasarkan materi, yaitu menentukan nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah. Ada tahapannya, yaitu uji legal, uji regulasi, standar profesi, uji institusi, uji publikasi. Kemudian adalah pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Nah, dari hasil wawancara di antara 3 pimpinan yang saya wawancarai, masing-masing memiliki persamaan yang tadi saya sebutkan, yaitu 3 persamaan tersebut adalah mereka rata-rata berpikir berbasis yang pertama memang peraturan, tetapi pada akhirnya mereka berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Ini yang kesamaan dari ketiga kepala sekolah tersebut yang saya wawancarai. Kemudian yang membedakan adalah kalau kepala sekolah saya adalah kami dari SMK Negeri 32, Ibu Tini Kartini itu lebih mengedepankan ketika memutuskan suatu masalah atau pengambilan keputusan, mereka Ibu Tini sebagai kepala sekolah akan mengunggulkan tim manajemen. Dalam hal ini para wakil, termasuk saya dalam sebagai wakil kesiswaan, kemudian wakil sarana prasarana, wakil kurikulum, dan juga wakil humas, dan juga kepala kompetensi. Tetapi yang berhubungan langsung dengan kesiswaan, biasanya beliau akan langsung berdiskusi, berkomunikasi dengan saya sendiri ketika memutuskan. Setelah berdiskusi baru akan memanggil tim manajemen yang lain, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan permasalahan apa sih yang hinggap atau yang akan diputuskan. Nah, berbeda dengan 2 kepala sekolah yang lain yang merupakan kepala sekolah SMK swasta, yaitu Pak Joko dan Pak Warsidi, mereka selain mengumpulkan data, tetap berpikir berbasis peraturan dan terakhir diputuskan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Mereka tetap akan berbicara terlebih dahulu dengan yayasan. Ini perbedaannya. Ini perbedaan yang saya dapat. Mereka tetap akan menemukan data-data, kemudian tapi mereka akan lebih mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada yayasan. Nah, itu perbedaannya.
kalau di sekolah negeri kita akan langsung memutuskan dengan tim manajemen, dalam artian setelah komunikasi dengan tim manajemen baru diputuskan. Tapi kalau di sekolah eh, swasta, mereka akan lebih dahulu berkomunikasi dengan yayasan. Nah, eh, kemudian dari hasil wawancara juga, rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? eh, dari kesemuanya hampir sama, yaitu mereka lebih kepada kemanusiaan, ya, berbasis rasa peduli. Kemudian mereka akan mengumpulkan fakta-fakta dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi tersebut mereka mengumpulkan fakta-faktanya, kemudian dikumpulkan, kemudian ada pengujian benar atau salah. Misalkan di salah satu contoh, untuk di sekolah Pak Joko, seperti yang saya wawancarai tadi, misalkan ada anak, mereka akan mengumpulkan data-datanya dahulu, kemudian benar atau salah nih kondisi anak tersebut. Kemudian juga begitu juga dengan Pak Warsidi, terlebih dahulu benar atau salah, ya kan. Kemudian juga dilanjutkan dengan hal-hal berikutnya. Nah, ini yang saya dapat dari hasil wawancara mereka. Jadi mereka lebih dahulu memutuskan dalam menyelesaikan masalah itu, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Apakah di situ ada bertentangan dengan kebenaran, keadilan, atau kemanusiaan. Sedangkan yang terlibat itu biasanya kalau di sekolah swasta, itu yang terlibat adalah yayasan, kepala sekolah, dan juga tim manajemen. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengujian benar atau salah. Nah, setelah pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau benar. Nah, dalam hal ini, apakah ketika memutuskan, nah, kepala sekolah sudah benar belum ketika memutuskan hal yang diputuskan, baik mengenai pendidik maupun tenaga pendidikan maupun peserta didik. Nah, ini yang perlu dikaji ulang lagi. Kemudian berikutnya adalah, nah, ini yang saya tadi sebutkan bahwa mereka semua sama, yaitu melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli. Akhirnya, ketika sebelum memutuskan, yaitu care based thinking. Nah, untuk di investigasi opsi trilema, ini adalah berbasis investigasi opsi trilema. Nah, dilanjutkan juga dengan keputusan, ya kan. Nah, kemudian setelah diputuskan, lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Nah, dari hasil wawancara tersebut, bagaimana saya sendiri sebagai CGP melakukan pengambilan keputusan dilematika pada lingkungan saya, di lingkungan Anda, murid-murid Anda, dan pada kolega guru yang Anda lain. Nah, pada saat seperti ini bila terjadi, nah, saya akan mengambil keputusan pada situasi-situasi, misalkan ada murid yang memang, contoh hal paling yang sederhana adalah mencontek. Nah, ini kita akan coba terapkan. Kemudian di bidang kesiswaan sendiri adalah ada murid yang melanggar aturan, ya kan. Nah, ini padahal sebelumnya mereka tidak melanggar aturan, tetapi tiba-tiba melanggar aturan. Nah, sedangkan anak itu anak yang tidak bermasalah. Nah, ini juga merupakan sebuah dilema. Kemudian banyak keputusan-keputusan yang memang harus segera diambil untuk cepat diputuskan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hebat para guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Heru Sutanto, CGP Angkatan 5 dari SMK Negeri 32 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, akan membahas tentang modul 3.1, yaitu demonstrasi konseptual, di mana di dalam demonstrasi konseptual ini sebagai calon guru penggerak melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing dan juga di lingkungan sekolah lainnya. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di mana saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 32 Jakarta, yaitu dengan Ibu Dr. Anda Tini Kartini MPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Joko dari SMK Cyber, dan yang ketiga adalah Bapak Warsidi MPD dari SMK Pembangunan Jaya. Kebetulan untuk Ibu Tini Kartini, kepala sekolah kami, karena saya masuk ke dalam lingkungan manajemen, yaitu sebagai wakil kesiswaan, sudah seringkali terutama dalam memutuskan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan sekolah, baik itu mengenai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik, selalu diputuskan bersama dalam tim manajemen. Kemudian untuk Pak Joko dan Pak Warsidi, kebetulan kami sering bertemu di tempat latihan bulu tangkis. Jadi karena waktu beliau yang sangat padat, karena berasal dari sekolah SMK swasta dan merupakan sebuah yayasan, jadi bisa bertemunya di lapangan bulu tangkis. Ada beberapa hal yang menjadi refleksi wawancara di sini. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Nah, hal-hal yang muncul adalah kalau dengan Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini sekolah tempat saya mengajar, kita sudah tahu tentang pengambilan keputusan. Nah kan, pengambilan keputusan yang dilakukan di SMK Negeri 32. Biasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah karena di sini permasalahannya adalah dilema etika, ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, ini seperti yang mendasari, atau dilematika itu akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan hidup. Secara umum ada pola atau model paradigma yang terjadi pada suatu dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Misalkan ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan dan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, dari hasil wawancara dengan ketiga kepala sekolah tersebut, di sini banyak sering terjadi, yaitu lebih kepada rasa keadilan dan rasa kasihan, justice dan mercy. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah dari hasil wawancara itu apa yang saya dapat itu, mereka selalu ketika memutuskan suatu hal pasti akan lebih dahulu mengumpulkan data-data
tidak langsung memutuskan. Sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai pemimpin, mereka selalu akan mengumpulkan data-data sebelum melakukan atau sebelum memberikan keputusan. Ini yang penting yang kita pelajari. Kemudian hubungannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian itu dari mulai yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu dilema etika yang bisa dikategorikan ada 4, kemudian juga ada 3 prinsip yang dapat menjadi dasar berpikir ketika berhadapan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Kebanyakan dari mereka atau dari kepala sekolah tersebut, baik dari Ibu Tini Kartini sebagai kepala SMK 32, Bapak Joko Susilo sebagai kepala sekolah Cyber SMK Cyber, dan Bapak Warsidi sebagai kepala sekolah Pembangunan Jaya, mereka berbasis pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika. Mereka selalu berpikir berbasis rasa peduli, lebih kepada seperti itu. Nah, ada juga berpikir berbasis peraturan, tapi mereka lebih kepada berpikir berbasis rasa peduli, baik itu dalam memutuskan tenaga pendidik ataupun peserta didik. Nah, untuk memandu dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang diambil di dalam situasi dilema etika yang dihadapi mereka, ada memang 9 langkah yang dapat dilakukan berdasarkan materi, yaitu menentukan nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah, ada tahapannya, yaitu uji legal, uji regulasi, standar profesi, uji institusi, uji publikasi. Kemudian adalah pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Nah, dari hasil wawancara di antara 3 pimpinan yang saya wawancarai, masing-masing memiliki persamaan yang tadi saya sebutkan, yaitu 3 persamaan tersebut adalah mereka rata-rata berpikir berbasis, yang pertama memang peraturan, tetapi pada akhirnya mereka berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Ini yang kesamaan dari ketiga kepala sekolah tersebut yang saya wawancarai. Kemudian yang membedakan adalah kalau kepala sekolah saya adalah kami dari SMK Negeri 32, Ibu Tini Kartini, itu lebih mengedepankan ketika memutuskan suatu masalah atau pengambilan keputusan, mereka Ibu Tini sebagai kepala sekolah akan mengunggulkan tim manajemen. Dalam hal ini para wakil, termasuk saya sebagai wakil kesiswaan, kemudian wakil sarana prasarana, wakil kurikulum, dan juga wakil humas, dan juga kepala kompetensi. Tetapi yang berhubungan langsung dengan kesiswaan, biasanya beliau akan langsung berdiskusi, berkomunikasi dengan saya sendiri ketika memutuskan. Setelah berdiskusi baru akan memanggil tim manajemen yang lain, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan permasalahan apa sih yang hinggap atau yang akan diputuskan. Nah, berbeda dengan 2 kepala sekolah yang lain yang merupakan kepala sekolah SMK swasta, yaitu Pak Joko dan Pak Warsidi, mereka selain mengumpulkan data, tetap berpikir berbasis peraturan dan terakhir diputuskan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Mereka tetap akan berbicara terlebih dahulu dengan yayasan. Ini perbedaannya. Ini perbedaan yang saya dapat. Mereka tetap akan menemukan data-data, kemudian tapi mereka akan lebih mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada yayasan. Nah, itu perbedaannya. Kalau di sekolah negeri kita akan langsung memutuskan
dengan tim manajemen, dalam artian setelah komunikasi dengan tim manajemen baru diputuskan. Tapi kalau di sekolah swasta, mereka akan lebih dahulu berkomunikasi dengan yayasan. Nah, kemudian dari hasil wawancara juga rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Dari kesemuanya hampir sama, yaitu mereka lebih kepada kemanusiaan, ya, berbasis rasa peduli. Kemudian mereka akan mengumpulkan fakta-fakta dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi tersebut mereka mengumpulkan fakta-faktanya, kemudian dikumpulkan, kemudian ada pengujian benar atau salah. Misalkan di salah satu contoh untuk di sekolah Pak Joko, seperti yang saya wawancara tadi, misalkan ada anak, mereka akan mengumpulkan data-datanya dahulu, kemudian benar atau salah nih kondisi anak tersebut. Kemudian juga begitu juga dengan Power CD, terlebih dahulu benar atau salah, ya kan. Kemudian juga dilanjutkan dengan hal-hal berikutnya. Nah, ini yang saya dapat dari hasil wawancara mereka. Jadi mereka lebih dahulu memutuskan dalam menyelesaikan masalah itu, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, apakah di situ ada bertentangan dengan kebenaran, keadilan atau kemanusiaan. Sedangkan yang terlibat itu biasanya kalau di sekolah swasta itu yang terlibat adalah yayasan, kepala sekolah, dan juga tim manajemen. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengujian benar atau salah. Nah, setelah pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau benar. Nah, dalam hal ini apakah ketika memutuskan, nah, kepala sekolah sudah benar belum ketika memutuskan hal yang diputuskan, baik mengenai pendidik maupun tenaga pendidikan maupun peserta didik. Nah, ini yang perlu dikaji ulang lagi. Kemudian berikutnya adalah, nah, ini yang saya tadi sebutkan bahwa mereka semua sama, yaitu melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli akhirnya ketika sebelum memutuskan, yaitu care based thinking. Nah, untuk di investigasi opsi trilema, ini adalah berbasis investigasi opsi trilema. Nah, dilanjutkan juga dengan keputusan, ya kan. Nah, kemudian setelah diputuskan, lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Nah, dari hasil wawancara tersebut bagaimana saya sendiri sebagai CGP melakukan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, di lingkungan Anda, murid-murid Anda, dan pada kolega guru yang Anda lain. Nah, pada saat seperti ini bila terjadi, nah, saya akan mengambil keputusan pada situasi-situasi, misalkan ada murid yang memang, contoh hal paling yang sederhana adalah mencontek. Nah, ini kita akan coba terapkan. Kemudian di bidang kesiswaan sendiri adalah ada murid yang melanggar aturan, ya kan. Nah, ini padahal sebelumnya mereka tidak melanggar aturan, tetapi tiba-tiba melanggar aturan. Nah, sedangkan anak itu anak yang tidak bermasalah. Nah, ini juga merupakan sebuah dilema. Kemudian banyak keputusan-keputusan yang memang harus segera diambil untuk cepat diputuskan, seperti itu.